Halo Sobat Setapak 9, hari ini tanggal 5 Februari 2022 atau tepatnya 2 tahun setengah setelah kita menanam pohon ketapang kencana variegata yang ditanam di tanah. Dan ini merupakan video bagian kelima tentang rahasia pohon ketapang kencana agar tumbuh menjulang. Doni Martono, Ketapang 9. Ada beberapa masalah yang kita temukan setelah menanam selama 2 tahun setengah ini. Untuk yang pertama, karena ditanam di tanah, ini ketinggiannya sekarang sudah mencapai sekitar 6,5 meter. Masalah yang pertama yaitu ketika terjadi angin kencang ataupun hujan deras, ini pohon ini gampang sekali terombang-ambing. Meskipun sudah kita topang dengan menggunakan besi seperti ini, ternyata karet yang kita gunakan seiring waktu juga aus dan lepas. Dan ini ada beberapa bagian yang kita ganti pengikatnya dengan menggunakan kabel. Namun ketika menggunakan kabel itu juga rawan membekas pada bagian batang. Jadi harus kita kontrol, kemudian kita kendorkan lagi. Kemudian masalah yang lain yaitu pada bagian bawah ini pohon ketapang kencana variegata itu hampir sama dengan ketapang kencana hijau ya sobat ya. Jadi tetap kita harus rajin menyapu setiap pagi karena daun-daun ini mudah sekali rontok. Kemudian hama yang muncul adalah ulat yang ada kepompongnya seperti ini sobat ya. Ketika ulat ini masih sedikit, kita bisa menyemprot dengan pestisida organik. Namun ketika ulat ini sudah berlebih, kita bisa menggunakan pestisida kimia. Dan itu akan bisa kita lakukan ketika pohon ini masih bisa kita jangkau dengan ketinggian sekitar 1,5 sampai 2 meter. Namun ketika ulat-ulat itu hinggap pada bagian tajuk di bagian atas, itu tentu saja sulit sekali dalam perawatannya. Yang dilakukan, kita bisa mengandalkan panas matahari yang terik, karena secara alami ketika ulat terkena sinar matahari terik, dia tidak tahan dan dia secara alami akan turun menuju ke bawah pada bagian batang utama. Dan pada saat pada bagian batang bawah, kita bisa melakukan pengambilan untuk menyingkirkan ulat-ulat yang mengganggu pohon ketapang kencana variegata ini. Pohon ketapang kencana variegata itu ternyata memiliki hama yang paling ekstrim, yaitu ulat yang ada kepompongnya seperti itu sobat. Jadi dalam beberapa hari daun yang tadinya hijau sudah habis dimakan ulat. Dan ternyata untuk saat menghilangkan ulat yang tepat pada saat terik seperti ini, ternyata ulat itu karena terik dia akan turun. Dan seperti ini sobat. Nah pada saat seperti ini kita bisa mengambilnya dengan cara manual seperti ini. Ini bisa kita gunakan sebagai pakan burung, karena dengan pestisida yang kita semprotkan ternyata tidak bisa 100% mampu membunuh hama ulat yang ada kepompongnya ini. Ini pada bagian bawah dia akan turun seperti ini sobat. Dia akan bermigrasi ke daun-daun sekitar yang masih segar. Ini adalah cara yang manual, memang harus rutin dihilangkan seperti ini sobat. Dan waktu yang tepat untuk menghilangkan itu pada saat siang terik, karena mereka di atas kepanasan dan ulat-ulat ini turun, ya dengan mudah bisa mengambilnya. Karena kalau di atas, kalau tangga yang kita miliki hanya 2 meter, ini tidak cukup menjangkau ulat yang memakan daun pohon ketapang kencana variegata. Bahkan beberapa bulan yang lalu, pohon ketapang kencana ini hampir habis daunnya, terlihat seperti hampir mati. Namun sobat tidak perlu khawatir. Untuk memastikan pohon ketapang kencana ini masih hidup atau mati, sobat bisa mengorek pada bagian batang. Ketika batangnya ini masih basah, bisa dipastikan pohon ketapang kencana ini masih hidup. Secara alami, didiamkan saja pun nanti juga akan terubus tunas baru, namun butuh waktu yang agak lama. Dan kita bisa melakukan perangsangan dengan menggunakan pupuk secalur ataupun pupuk organik cair dari fermentasi buah yang dilarutkan ke dalam air leri dengan perbandingan 1:20. Kemudian kita larutkan dan kita siramkan pada sore hari setelah jam 4. Setelah dilakukan penyiraman rutin, sobat bisa lihat pohon ketapang kencana variegata yang kering dan hampir mati ini sudah
lebat dan segar kembali. Namun ada yang menarik sobat. Di sini pada bagian ujung ini terlihat muncul daun hijau. Padahal di sini guratan-guratan variegatanya terlihat jelas, namun pada bagian ujung ini warna hijau. Ini bisa dimaklumi karena pohon ketapang kencana ini merupakan hasil okulasi dari ketapang kencana hijau dan ketapang variegata. Saya juga akan tunjukkan pohon ketapang kencana variegata yang ditanam di dalam pot. Jadi sobat, seperti pada video sebelumnya saya sudah membagi tips tentang pohon ketapang kencana variegata yang ditanam di dalam pot. Ini pada bagian dalam pot ini kita gunakan planter bag. Tujuannya adalah agar saat pohon ketapang kencana ini akan dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar ataupun dipindah ke tanah, tentu proses pemindahan akan lebih mudah. Dan ini sobat bisa lihat pada daun-daun ini lebih putih ya. Jadi memang siklus alami dari pohon ketapang kencana variegata, setelah rontok kemudian dia akan tumbuh tunas baru, warna seperti ini, dan nanti juga seiring waktu akan kembali kuning seperti ini, lalu disusul dengan daun-daun yang rontok seperti ini. Meskipun pohon ketapang kencana ini ditanam di dalam pot, kita tetap harus menggunakan penopang besi seperti ini yang diikat dengan tali gelang. Tujuannya agar pohon ketapang kencana ini bisa tumbuh lurus menjulang. Pada beberapa hari yang lalu sempat ada yang DM berkonsultasi apakah pohon ketapang kencana variegata layak ditanam di pinggir kolam renang. Ini saya sarankan jangan ditanam di pinggir kolam renang ya sobat ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pohon ketapang kencana variegata ketika musim rontok itu daunnya akan sangat mengotori, dan ketika di kolam renang tentu akan mempersulit ketika kita melakukan pembersihan kolam renang. Baik sobat, jika sobat yang lain mau bertanya seputar pohon ketapang kencana variegata, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips-tips seputar pohon ketapang kencana variegata di Setapak 9 Modern Decoration.